pakai masker, ntar pas ini kita suruh. Orang ini udah mulai. Udah mulai. Oh, udah mulai? Udah. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dengan bismillah. Semoga pembicaraannya bisa di dalam bismillah atau di luar bismillah. Apa tuh maksudnya? Di luar bismillah. Di luar, Ya, jadi orang asing berarti. anjing gitu. Jadi anjing sih di luar bismillah. Ada Bentar, oh ini- enggak ning gitu. Bapak mau ngambil rapot ya? Baik, kemarin sekitar 24 jam yang lalu udah pernah ngobrol sama yang mukanya separuh ini, si Mas Tufel, ahli psikologi lulusan Universitas Airlangga Iya. dengan masa perkuliahan 6 tahun. Iya. Alhamdulillah sudah lulus dengan Mendapatkan ijazah SD. ijazah SD, SD 2 kali ya. Jadi sekarang ada yang cita-citanya mau jadi hakim. Benar. Namanya Muhammad Aryo. Nggak, jangan dibalik. Aryo Muhammad. Aryo, Fahmi Muhammad. kami itu saya nama ibu saya. Oh, cewek. Syarifah Utami. Iya kan ibu. Kalau ibu ya pasti cewek. Oh, Fahmi Syarifah Utami. Iya. Syarifah. Iya, dulu kalau main bola tuh kayak gitu. Iya. Main bekel. Iya. Terus Mas Aryo ini kenapa kita pilih? Alhamdulillah saya selama beberapa bulan diintervensi sama anak baru. Terus sering disuruh revisi. Dia nggak tahu masa kerja saya udah lama. Iya, memang benar. Gue disuruh. Iya, Kurang ajar banget. Tapi Benar. mulai terbiasa sih kalau sekarang. Ya udahlah, emang dia gimana. Iya, Karena ada biasa. Kalau diri nanti direktur marah. Ya gimana kan anak-anak lah. yang ini udah pernah saya banting. Iya. Tanya diraup. Ini Enggak kan mukanya Mas Pul nggak kelihatan. Udah. Oh gitu, emang. Lu kok nggak ya? Ya. Ada ya, iya. Ya bisa begitu ya kameranya. Nah, ya. Dan itu apa? Yang jangan receh gitu, receh. Sering ulat ya. Jangan ya. Yang apalagi yang kayak apa? Jangan gitu ya, jangan. Udah biasa. Ya itu. Gitu. Akhirnya ya Aryo kita coba ajak ngobrol di sini. Emang dia suka ngobrol, suka nyanyi, suka. Ya udah mulai belajar hal-hal yang nggak berguna yang bisa diterapkan di kehidupan kita ini. Alhamdulillah sudah ikut gitu. Benar. Alhamdulillah sudah tadinya yang anggota rohis, sekarang jarang sembahyang. Iya. Aduh, ini nggak akan bisa dibayangkan ya. Ini jangan bisa dikeluarkan saja. Tadinya nggak ngerokok. Tadinya Sekarang juga Sekarang juga jangan ngerokok teman-teman. Itu semua hanya gimmick. Ini hanya untuk menambah melihat. Iya. Karena emang saya tidak merokok teman-teman. Iya. Boleh dicek jantung saya. Akhir mau Ya, alhamdulillah ya. Terus juga alhamdulillah sudah jauh dari minuman keras. Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin maksudnya es batu. Iya. Karena udah ada GoFood aja. Iya. Jadi ya Iya. nggak terlalu dekat sama Iya. yang gini-gini. Loh, ada apa makan ya? Sampah. Ya itulah. Kena COVID. Iya. Jangan. Ya, alhamdulillah, dan kita memang protokol kesehatan kita jaga ya kan. Di sini ada Mas Aryo yang pakai masker, yang kita enggak, kita kan udah vaksin. Oke. Saya kira tadi mau ngejok tuh. Enggak. Kita menerapkan protokol kesehatan, di sini ada yang pakai masker, di sini Wisma Atlet. Saya kira bakal kayak gitu. Saya udah siap-siap tadi. Wisma Sportif. Wisma Sportif nggak ada. Ya ada datang Mas Aryo. Kira-kira mau ngapain sih sebenarnya ngajak Mas Aryo? Iya, ini ngapain sih? Ini aja Mas Aryo pertama mungkin bisa dilupa. Oh iya. Biar tahu lah. Biar tahu. Takut udah saya malu. Jangan saya malu gitu. Nggak usah pakai masker. Kalau lihat tuh kayaknya nggak ada bangga-bangganya gitu anak di Jakarta. Lah, Yang yang pede. Ini kayak om banget ya, bener ya. meskipun nggak ada prestasi. Pede. Bener. Tapi setidaknya secara struktural dia sudah di bawah direktur. Iya. Baru lulus struktural di bawah direktur. Yang di kantor di mana? Bener. Ya ada coba bilang di mana? Kamu ya saya langsung koordinasi, saya langsung ke direktur. Bener. Gak ada yang tahu. Gak ada yang gaji kan? Alhamdulillah. Teman-teman gak ada yang nanya. Enggak. Kalau ada untungnya nggak ditanya. Untungnya nggak ditanya. Taunya di bawah direktur. Iya. Oh, keren. Keren. Iya. Padahal tetap aja jadi babu.
Gimana? Yang kata gimana. Oh, udah. Belum. Oh, belum. Kan belum punchline-nya itu Belum bisa ya. Nanti saya disuruh main catur juga nggak? Dewa kipas. Iya, 7 juta loh penontonnya loh. Kamu dewa mabuk. Nggak ada ya, saya nggak pernah. Mungkin yang lain mungkin punya buku di Medan, mungkin namanya Dedi. Iya. Sama. Orang bikin kan Rohim. Sholat 5 waktu. Iya, sholat benar memang sholat di mana-mana 5 waktu, ya kan. Jadi tolong di blur bisa ya. Bisa banget nanti gampang. Ya, beliau ini kan S2 Iya. komputer IT lah, Iya. pasti bisa lah. Pasti bisa. Sama laptop. Lama di Rusia kan? Alhamdulillah. Jago lah pokoknya Ya, udah jalan berapa menit ya ada pembahasan. Nggak ada arahnya. Tapi kenapa tuh dorongan tinggi ini kenapa nggak sampai hati rokok? Gitu dia. Katanya kan nggak merokok, kita di sini nggak merokok. Enggak, saya kan maksudnya mengajak teman-teman yang biasa merokok. Saya tuh termasuk orang yang memperhatikan perasaan toleransi. Oh, toleransi. Kalau saya sih yang enggak, saya hanya memperhatikan. Ya di sini lumayan kondusif, tapi ya mungkin pertanyaannya ya di awal dari kenapa memilih hukum ya? Nah, iya. Kenapa pengen jadi udah tahu sih kenapa pengen jadi hakim. Tapi kenapa harus pilih hukum? Iya. Lumayan. Padahal kita nggak pakai skrip loh. Kita nggak pakai skrip loh. Kenapa hilang aja? Dia bisa narik ya. Coba tarik. Lucu loh nggak pakai lagi. Kenapa? Kan saya mau jadi hakim. Iya. Tapi kenapa harus milih hukum? Iya. Bener. Coba nggak keperawatan. Kan kalau saya jadi hakim bisa keperawatan. Bisa jadi guru matematika. Ambil PKWN. Ya itu semua terjadi sejak era-era Sherman. Jadi dulu tuh sebenarnya nggak pernah kepikiran ambil hukum. Kan pasti semua kita ngalamin lah ya, bro. Ketika SMA tuh sebenarnya nggak pernah memikirkan sama sekali kita kuliah mau kemana kan, ya kan? Kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, bahkan kelas 3 tuh kita masih bingung kan? Nggak, lu emang udah kepikiran ke SMA? Kan udah penjurusan, kelas 2 udah penjurusan. Kan lu tahu, fakultas lu apa? Udah bingung emang? Ya belum. Nah, kan Disuruh kuliah aja belum tentu. Iya bener. Yang ada sudah langsung kerja. Bener. Jadi masa-masa SMA itu yang menentukan segalanya. Karena waktu SMP, waktu SD saya sama kayak teman-teman yang lain lah. Cita-citanya kan kebanyakan jadi dokter ya, pilot, terus yang banyak megang uang petugas SPBU. Benar. Realistis. Megang banyak, saya kan belum tahu siapa. Jadi masih sama kayak anak-anak yang lain. Saya juga baru tahu sih anak-anak yang lain itu ternyata suka orang pom bensin. Baru tahu sih kalau itu. Iya, karena ramah-ramah. Oh iya. Mulai dari kenal ya. Iya. Pulsanya sekalian kakak. Oh salah, ternyata itu Indomaret. Jangan bilang. Oh iya. Oh siapa tahu bisa doa. Enggak, Kita belum dibayar. kita belum dibayar. Jadi kan mungkin ada orang yang pengen dibayar Indomaret buat ngestop Alfamaret. Ini harusnya tadi begini gitu. Gimana? Mau dibayar sama gitu. Jadi embe. Oh, gitu. Jadi disensor. Kemarin saya beli aqua di embe. Oh, gitu. iya. Harusnya kayak gitu biar saya di titik mirip kayak profesional. Terus akuannya tetap dipakai tapi Jangan disebut. Oh, jangan disebut. Kalau kayak gitu sama aja kita. Oh, gitu. Oh, nggak boleh kayak gitu-gitu ya? Ini kan bikin pasar udah dari tahun 80-an kan. Belum muncul komputer. Udah kepikiran kan. Tapi saya belum terkenal ya. Iya. Kan dari awal kita itu podcast tidak untuk terkenal. Oh iya. Tidaknya kita bisa mencetak sejarah. Iya. Manusia itu harus hadir mencetak sejarah. Benar sih, benar. Ya kan? Benar. Ikan mati meninggalkan tulang. cuek kan ada cuek dan cuek di Cuek apaan cuek? susah deh. Cuek kan?
Jadi ya maksudnya setidaknya yang kita tinggalkan dari sejarah gitu. Ya kalau kita meninggalkannya seperti yang kayak gini-gini kan setidaknya orang-orang tahu gitu. Nanti sampai apa sebenarnya. kan kalau sampai udah punya istri, punya anak, mau lihat bapak muda nggak? Oh iya kan? Apa? Iya, siapa? Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. benar. Iya. Terus tadi. Oh lanjut ya. Iya. Lanjut. Waktu saya mau nanya loh, kapan saya cerita lagi? Iya. Kan tadi kan pertanyaannya adalah kenapa saya menjadi hakim. Iya. Iya, pakai skrip loh. Kan nggak terlalu kayak gitu. Bikin deg-degan. Lagi main gitar tiba-tiba dipanggil ya. Jadiin konten ternyata. Emang senior saya ini berakal memang. Tahu caranya murah tuh gimana. Jadi awalnya pas SMA ya. Pada SMA itu kan kelas 10 itu saya masuk kelas. Oh, udah kelas 10? Iya kan SMA. Kan kalau enggak, saya masih kelas 3. Kalau saya udah kelas 10 dulu mainannya. Oh, masih muda berarti. Iya, masih kelas 10, 11, 12. Kayak gitu. Terakhir 12 kan? Terakhir 12. Jadi 10 itu dulu kan tahu nggak sih istilah RSBI? Apa? Zaman gue tuh dulu ada istilah RSBI. Apa? Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Oh, sekolah favorit ceritanya. Mengaku favorit. Iya. Terus salah satu mahasiswanya gitu. Siswa di situ. Oh, pintar. Maksudnya sampai mau bilang diakui pintar. SMA itu. Jadi masuk kelas rintisan sekolah SMA, rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Nah itu tuh biasanya dipersiapkan untuk ambilnya IPA. Karena kan IPA kan ya dulu kan populer ya di semua sekolah. Itu khusus untuk orang-orang pintar, ya nggak sih? Kalau IPS kan maksudnya kalau pintar nggak masih ada image kayak gitu dulu kualitas kelihatannya. Iya, padahal kan sebenarnya memang memang anak cabul iya banyak ide anak-anak kan nggak pernah kepikiran masuk IPS karena kan ini kalau hukum kan IPS ya gitu. Nah, hukum itu IPS. Hukum itu langsung IPS. Jadi kalau anak-anak IPA malah jatuhnya mengkhianati jurusan mereka pas SMA. Terus lu masuk IPA? Gue masuk IPS. Tadi katanya favorit. Iya, favorit. Tapi gua itu ranking ketiga dari terakhir di kelas itu, di kelas RSBI. Jadi nggak masuk lah. Padahal nilai gua bagus. Masih ada angkanya kan bagus ya. Iya, angkanya kan bagus. Sempet ngalamin gue di semester 1 kelas 10, iya, itu ranking 3 di terakhir itu udah kaget. Terus waktu kelas 2 semester 2 itu orang tua ibu yang maksa bahwasannya kamu ngapain ikut-ikutan teman-teman doang. Kalau kamu masuk IPA cuma ikutan teman-teman doang, kamu belum sukses. Biarin kamu sekarang masuk IPS, tapi nanti waktu kuliah, waktu kerja, kamu sama-sama sukses kayak teman-teman masuk IPA. Itu yang paling penting. Kamu lihat apa kamu tuh ada bocah-bocah di IPA. Ibu lu ternyata otaknya modern juga ya? Ibu gue karena dari masa depan. Ternyata ibumu sadar itu dengan potensi kamu yang nggak ada. Iya, benar. Jadi ibu saya itu bisa melihat sesuatu yang tidak ada. Sebenarnya ada apa-apa, potensi nggak ada. Kita bisa melihat kayak hantu lah ya. Hantu itu bisa dilihat gitu. Ibu, namanya juga ibu ya. Orang ibu. Iya. Dari situ ya udah saya dipaksa tuh. Saya nggak mau tapi saya dipaksa. Karena lo mengorbankan gengsi berarti kan? Iya, karena masih gengsi banget coy. Jadi luar masih gengsi. Ambil IPS udah badan nggak mendukung nyari cewek kan? Pendidikan IPS ya udah. Dan lu kalau masuk IPS itu kalau misalnya nggak pintar dan nggak bisa berkelahi, lu harus siap dibully. Iya. Sebegitunya iklim dulu zaman gua. Apalagi Sunda lagi kan? Preman pensiun aja sampai begitu banget. Teng. Nah gitu. Tuh terus udah kan masuk IPS kan. Nah waktu masuk IPS gua menemukan panutan senior gua. Emang kredibilitasnya bagus banget, orangnya pintar. Jadi dia pernah di Kota Cimahi, dulu di Kota Cimahi. Dia pernah jadi siswa teladan di Kota Cimahi. Padahal dia jurusan IPS. Ini bukan dalam artian mendiskreditkan IPS, tapi masalahnya untuk bisa jadi siswa teladan di Kota Cimahi, lu harus bisa menjadi suatu hal fisika, lu harus bisa menjadi suatu hal matematika. All you can eat. Iya, tapi dia bisa. Padahal dia IPS. Dan dia menang sebagai suatu teladan itu, dan prestasinya dia banyak banget. OSN, Olimpiade Sains Nasional, dia lomba Olimpiade Ekonomi sampai tingkat provinsi.
dan akhirnya masuk Unpad itu beasiswa bidik misi. Jadi undangan dan beasiswa bidik misi. Gue sebut namanya Hilman Muhammad Yasin, itu panutan gue banget. Nah sekarang jadi apa? Sekarang masih dekat sih, masih berkontak-kontakan. Jadi apa dia? Jadi dia sekarang jadi asisten manajer AM. asisten manajer di suatu perusahaan yang memegang lisensi Nike. Oh, Di Tangerang. Jadi dia itu ikutan MT, program manajemen training. Ya sama OJT kan? Iya. OJT emang sama manajemen training gitu. Kayak gitu. MT kayak gitu, manajemen training dia tuh. Nah, sekarang dia berkarir di situ lah. Udah 5 tahunan lah. Wah. Gitu, dan dia semoga karirnya bagus, tapi ya emang bagus, udah berhasil gitu sekarang tuh. Iya. Bahkan waktu kuliah aja dia masih berhasil gitu loh. Kayak dia bisa tugas akhirnya itu dilanjutkan penelitiannya sama profesornya. Akhirnya dari hasil penelitiannya itu dia bisa beli motor. Ya emang berkualitas. Iya. Padahal dia dari kalangan orang-orang yang tidak mampu. Tetapi kan skill nggak menentukan. Itu dia yang bikin gua terkagum-kagum dengan orang tersebut. Dan akhirnya ketika masuk IPS gua punya cita-cita yang sama. Gua ingin masuk ekonomi. Oh, siapa namanya tadi? Hilman apa? Muhammad Yasin. Oh iya, Hilman pasti Muhammad sih sebenarnya. Hubungannya. Bentar, Bapak ngapain main HP? Mohon maaf, ini podcast nih. Ya udah. Harus dengerin. Oh iya, dengerin dong. Dia itu orang psikolog. Oh iya. Apapun yang lo lakukan dia udah. Ini lagi dicatat ya sebenarnya. Dia ngomong apa? Sudah dinilai malah sama dia. Setelah itu gue ingin masuk ekonomi. Bingung kan? Gue masuk ekonomi. Akhirnya dari situ gue motivasi. Maksudnya ekonomi? Fakultas ekonomi. Jadi awal itu gue masuk IPS, gue nggak pernah pengen masuk fakultas hukum. Kelas 2. Gue berarti bener dong statement gue, ya kan? Kenapa lo pengen jadi hakim, lo masuk hukum? Jadi hakim aja belum punya keinginan jadi hakim. Oh iya, karena pengen jadi hakim masuk ekonomi. Enggak dong, maling. Kecuali kalau misalnya saya ada gangguan pikiran. Jadi sebelah saya, mungkin saya melakukan hal seperti itu. Tapi ini kan enggak. Ini masuk fakultas ekonomi. Udah, kampusnya Unpad. Kenapa? Oh, ini baru milih ya? Enggak, dia tuh kelas 2 tuh, kan gue kelas 2 nih, IPS, ya kan? Terus nanya-nanya ke dia, akhirnya gue punya keinginan yang sama masuk fakultasnya dia dulu, ekonomi, dekat sejajaran. Gitu. Nah, akhirnya prosesnya ke sana nih, gue ikutan OSN, ikutan Organisasi Nasional Ekonomi. Dan nggak seberhasil dia ternyata. Jadi gue cuma sampai tingkat kota doang. Itu langsung gagal gitu, OSN ekonomi. Dan gagal lah, berhasil sampai ke tingkat provinsi. Nah, di sisi lain, di lain sisi itu gue mengikuti kompetisi yang berbeda. Debat. Oh, dari situ. Ya. Dari situ mulai terasa bahwasannya gue punya bakat. Gue merasa bahwa jadi ikutan lomba debat tuh nggak langsung menang cuy, tapi langsung kerasa enak aja gitu. Langsung kerasa gue bisa hanyut pada perlombaan yang gue ikutin. Dari flow gitu ya. Iya. Dan ada guru yang melihat potensi itu. Itu guru yang luar biasa, sangat berpengaruh juga dari keyakinan gue tentang melalui fakultas hukum ini. Dia yang terus ngasih gue kesempatan ketika gagal, dia ngasih lagi kesempatan, ini ada lomba lagi ikutin. Gagal, ada lomba ikutin. Sampai akhirnya gue juara 1 lomba debat SMA seprovinsi Jawa Barat. Ada pialanya? Ada, piala gubernur. Dapat piala gubernur, mana juara 1. Iya. Jawa Barat. Dapat berapa? 5 apa ya? Buat lo semua. Enggak, buat 3 orang. Sekarang duitnya kemana sekarang? Buat beli tanah. Oh iya. Kemarin batu kan? Iya, 2 kilo lah. 2-3 kilo dapat. Yang buat lihat gue soalnya beli tanahnya di tukang penemuan. Iya. Makanya kelawan setuanya. Iya. Itu makanya dari situ akhirnya waktu kelas 3 disitulah saya menentukan pilihan di mana saya pilih masuk hukum. Akhirnya daftar lewat SNMPTN undangan. Jadi saya tuh termasuk yang berprestasi waktu. Jadi kan waktu tadi kelas 1 SMA itu saya tuh kan udah prestasi 3 terakhir kan. Iya. Pas saya masuk IPS, wah, dan saya terinspirasi dari senior saya, itu ternyata masih membuatkan hati yo. Jadi saya ranking 1, ranking 2 dari 3 terakhir. Iya, sama dari. Iya, beneran. Oh iya, kan saya aja kaget loh waktu. Namanya kan bertumbuh. Kan? Iya, alhamdulillahnya kan kalau yang terakhir kan 3 terakhir nih kelas 1. Ya alhamdulillah kan. Naik kelas. Pas kelas 2 jadi benar-benar ranking 3 dan 1. Ternyata semudah itu ya.
Berarti apakah maksudnya segala aspek semudah itu saat manusia pengen berubah gitu? Enggak akan semudah itu. Lu harus punya tekad, dan untuk bisa melihara tekad itu butuh usaha, cuy. Butuh kayak kalau misalnya lu sendiri itu pasti bakal bisa lagi. Lu sendiri. Gue punya tokoh tadi kan, bisa buat diskusi, dia bisa ngasih tips-tips, ngasih saran-saran gitu. Oh, pantas lu sering nanya ke gue kan ya? Iya, yang nggak berguna. iya, makanya gue sama dia tipsi. Iya, tipis-tipis. Jadi apa namanya tuh, dari situlah akhirnya gue kasih dia punya kesempatan karena ratingnya bagus, gue punya kesempatan untuk ikutan undangan. Ketika undangan zaman gue dulu bisa milih 2 universitas. Terus pilihlah tuh universitas yang dekat-dekat Bandung aja biar nggak ribet. Nggak kepikiran UI, nggak kepikiran UGM, pokoknya dekat-dekat aja. Itu Unpad sama UPI, Universitas Pendidikan Universitas Pajajaran sama Universitas Pajajaran Indonesia. Oh. Enggak, Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan kan yang di Dago atas kan? Pak, kenapa nggak jadi guru aja? Nah, itu kan pilihan terakhir. Oh iya. Waktu pertama. Pilihan terakhir. Iya, jadi kamu menghina UPI. Zaman dulu bukan menghina. Kepala sekolah belajarnya di UPI loh. Kepala sekolah maaf ya, ini nggak ada menghina. Tapi zaman gua. Ini nasional. Iya. Orang-orang percaya. Ini ditayangnya jam 12 malam atas kan. Setelah semua udah jadi layar biru, kan udah gelap baru tayangin kan? Enggak juga, ini sebenarnya arsip pribadi. Ini tag nasional loh. Nah, jadi dulu tuh UPI, jadi gini. Padahal kampusnya gede banget loh. Iya memang. Tapi gini bro, dulu teh apa namanya teh UPI itu masih berkenan dipilih jadi pilihan kedua dulu zaman orang. Setelah orang masuk kuliah Unpad zaman 2012, 2013, 2014 baru UPI nggak mau tuh jadi pilihan kedua. Sombong dia. Karena udah bagus, udah ini kan berkembang. Nah, waktu zaman orang waktu 2012 itu mereka masih bersedia. Kan kita juga disaranin sama guru BP mana yang kira masih mau, mana yang kira masih enggak gitu loh. Makanya pilihan pertama itu Unpad, universitasnya. Yang kedua itu UPI. Unpad ngambil yang pertama Fakultas Hukum, yang keduanya Fakultas Ilmu Pemerintahan. Terus UPI yang ngambil yang pertama itu Pendidikan Kenegaraan, PKM. Iya, yang kedua Sosiologi, Pendidikan Sosiologi itu. Iya. Dan kalau saya mau udah pasrah waktu itu dengan hasil undangan. Dengan undangan udah pasrah. Jadi karena kan kalau orang-orang dulu ya les ya kelas 3 ya, les di GO, Prima Gama. Ya kan? Besar. Enggak dong, Mada Besar beda. Jadi Prima Gama, Prima Dona. Gitu. Dia sudah mencoba loh. Iya makanya. Salam support ya. Yuk. Jangan konsisten dia kayak Ahmad. Ahmad udah begitu. Belum. Aku mau ini jadi pilihannya tadi ya, udah ya gitu kan. Akhirnya nunggu lah tuh pengumuman teman-teman yang di kelas SD yang diceritain itu berarti nggak berhasil. Kaget kan tuh lagi di angkot tuh mau pulang ke Karawang, dari Bandung mau pulang ke Cikampek, lagi di angkot mau naik bus dari lebih panjang itu sampai Cikampek memang dipanggil. Infonya dapat dari apa nih? Internet tuh buka, jadi lu masukin paspor. Kan katanya 3 angkot. Kan dulu udah ada grup WA udah mulai ada kan, grup lain kalau bukan WA dulu mah. Line dulu masih populer tuh 2012. Mereka pada ngasih ini kan, anak kelas 10 gua tuh masih punya grup gitu. Gimana aku nggak berhasil, gimana aku udah udah nggak berhasil. Kalau itu orang-orang pintar waktu itu ya jadi 3 dari terakhir kan mulai apa gimana ya sudah masalah gitu kan. Ya udah kita pulang nyampe Karawang tuh maghrib pas udah nyampe itu sholat maghrib dulu, mampir ke masjid itu. Khusyuk lah ya itu khusyuk kayak tahajud tadi malam. Kayak tadi malam. Akhirnya belum ada yang udah udah sholat, keluarnya 3.000. Orang bu.
Enggak. Dulu Bang Bro. Anjing. Nah, terus udah gitu bukalah kan klik tepak. Tangan satu itu ketiknya. Enggak pakai kaki. Pakai tangan lah, 2 tangan kayak jari orang yang coba saya pinjam. Udah diklik langsung muncul selamat Arif Fahmi Muhammad diterima Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Wih, sedih dong kamu. Wah, terlihat, woi. Salto, sampai jebol di sebelah. Iya, sujud syukur. Iya, Pemilik warnet mohon maaf waktu itu terganggu karena ada keras. Oh, tapi beneran teriak. Iya. Ada yang tipuan gitu. Iya, benar Di KPU sebelahnya yang kalingan yang Kalau nggak salah Anda. Saya itu yang tipuan. Masalah ini jaga warnet. Salah dulu. Mulai. Terus dari situ lah udah akhirnya bisa masuk fakultas hukum. Gitu ceritanya. Dan untuk bisa ketika mau jadi hakim untuk kapan itu ketika proses kuliah. mahal nggak sih masuk Unpad itu biayanya? Saya dulu waktu undangan cuma keluar 7 juta. Uang pangkal kayak uang. Semuanya itu udah. Itu uang sabuannya. Ada terima semesternya 2 juta. 2 juta satu semester. Iya. Ternyata jadi orang pintar itu enak ya. Iya. Kenapa gue dulu nggak begitu ya? Saya kan harusnya nggak diundang. Iya. BSI kan. Iya sih. Saya bukan representan BSI. Ini institut nasional. Saya jahat kayak orang-orang BSI kan. Kenapa gue nggak gitu dulu ya? Murah cuy, murah. 7 juta ya maksudnya tuh. Masuk cuma 7 juta. Terus pas udah semester cuma 2 juta. Iya 2 juta. Gue waktu satu semester itu di BSI dulu ya 2008 itu 800. Tapi di negeri masih gitu ya, kuliah gitu. Apa? Kuliah semester gimana? 12 Tuh, gitu mah. 12,5. Gue 800. Tapi 800 aja gue juga ngap sih dulu. Iya. Satu semester 800. 800. Oh, itu murah juga. Kan dulu UMP kalau nggak salah masih 2 apa? Terus 2 juta gitu. Jadi ya berarti sekarang sekitar 2 juta. Tapi sampean beasiswa? Enggak. Oh, saya beasiswa. Beasiswa orang tua. Ya, orang tua. Itu kewajiban. Kewajiban orang tua. Beasiswa prestasi. Wah, Prestasi orang tua. Orang tuanya yang Enggak, sampai pernah cerita kan dapat beasiswa kan, cuma sampai makan sendiri kan. Orang tua tetap. Ya mulai doyan gitu. Jadi apa sih? Noti. Oh iya. Kayaknya saya orang paling baik ya. Iyalah. Iya. Enggak. Wanita enggak. Makan babi tapi. Tatoan. Kayaknya nih kalau misalnya wanita enggak, mabok enggak, ngerokok enggak, makan babi doang. Iya, itu intinya hancur popularitasnya kalau bisa cuma makan babi doang. Kira gimana setelah masuk hukum gitu ekspektasinya? Oh sudah mulai dari semester 1 pengen jadi hakim. Enggak, dulu pas masuk hukum ya kuliah aja dulu. Atau lewat ini passionku atau wah ini salah gimana? Alhamdulillah saya nggak pernah berpikir salah. Karena memang gaya kuliah hukum itu memang seperti apa yang saya sukai. Jadi kita dilatih untuk berpikir kritis dan disuruh speak up, berani bicara, berani menyampaikan pendapat. Bahkan ada dosen yang menentukan kita itu bisa ikut UAS atau nggak perlu ikut UAS. Maksudnya? Jadi kalau misalnya lu udah terbilang aktif di kelas dan gagasan dari lu adalah hal yang berbobot gitu ya, udah aktif sikap menyampaikan pendapat kalau ditanya, terus hasil kuisnya bagus, UAS kita nggak usah ikutan. Dikasih nilai. Dikasih nilai ada yang gitu sampai mancing di awal-awal tuh, sampai tahun-awal tuh. Jadi dosen kayak cuman dia ngasih pancingan, ya gimana? Gitu. Udah kita ada lagi yang untuk pendapat. Bisa jadi yang dia share itu kebetulan kasus dia di luar ya, dia lagi puyeng kan? Bisa jadi. Bisa. Atau gue ditanya sama klien lagi, atau malas mikir gitu kan, biar mahasiswanya yang jawab. Nggak mungkin. Bisa jadi. Jadi kasus di luar pas dia lagi megang kasus kan, biar menang. Karena cuy, bayarnya gede cuy.
Tuh, Gede bayarannya. gua waktu itu dikasih tahu langsung sama dosennya. Jadi apa namanya? Saksi ahli. Udah pernah cerita. Iya, kan di sini belum. Oh iya. Bukan orang-orang internasional. Oh iya. Oh ini namanya orang internasional. Oh iya, panggilan biasanya orang internasional. Rusak Mas Bos. Kayak kemarin. Ya gimana? Lagi enak-enaknya. Lagi asik. Lagi malas banget. Kelas. Mana? Nggak usah dikasih honor. Emang nggak ada. Ya. Mana durasi jalan lagi? Iya. Jadi kalau ngomong masih ke ini. Ngomong masih kerekam, tapi di gambarnya lagi. Kayak gini jawabannya. Malu kita lihat alumni Unpad, alumni BSI yang ahli IT juga nggak bisa menyelesaikan. Masih recording lagi. Oh pas itu ya gara-gara ngomong itu Kayaknya di hack deh kita deh. Iya. Sama Bobby. Kayaknya jelek-jelek dia. langsung rusak loh. Kalau kamu yang jelek mah gara-gara makan babi. Ini gara-gara ngomongin babi tuh. Menyebalkan. Tapi ya memang kok bisa ini lagi ya. Bisa gitu. Iya, kembali lagi. Ini ngulang Mas Bos. Enggak kan? Apa lanjut? Lanjut. Ini kan masalahnya kan kalau kita ini kan dia sebenarnya saya numpang webcam ini untuk ditempelin ke sini. Cuman mungkin nanti mereka kan ngajarinnya pakai IP cam tuh. Cuman kayaknya berbayar nih IP cam-nya nih. Berapa? Karena gaji dosen tuh hotel. Gaji dosen buat ngejurnal Pak, mahal ngejurnal. Enak banget ngomong. Jadi lanjutin. Dilanjutin. Nah kalau omongan nggak berfaedah itu harus dilanjutkan. Iya. Ben. Ben siapa Ben? Nah, terus ngaca dulu nih kan? Iya dong. Walaupun nggak berubah apapun. nanti dosen yang ngasih. Oh iya dosen itu proyek. Iya proyek sebagai saksi ahli. Bayarnya 45 juta. Cuman ngomong apa? Ya cuma ketika ditanya sama hakim. Oh, kalau hakim nggak nanya, argo tetap jalan. Harus jawab. Kita udah duduk di pengadilan, udah duduk di sini hakim udah tanya-tanya. Itu tahun 2015-2016. Oh masih harga sekarang ya, Fiesta 45 juta masih mobil. Tapi emang namanya kalau berkasus sama hukum ya duit urusan. Dia company atau personal? Dia personal. Wah personal, gila dia. Enggak maksudnya yang berkasusnya itu. Oh kalau yang berkasus, dia nerima 45 itu personal ya? Iya. Kalau untuk kasusnya ya law firm wajar. Atau hukum. Enggak, iya maksudnya kantor hukum. Kantor hukum kasusnya apaan? Siapa orang? Detailnya sih dia nggak cerita. Oh nggak cerita, dia di. Undang aja suruh cerita. Iya. Nanti ya. Dia kasusnya itu si apa perorangan misalnya. Oh udah nggak main Twitter deh. Oh iya. Main Bigo tapi di rumah dia. Beliau. Apa? Perpore. Katanya mau bikin podcast gitu. Ya, kan kita mengalir aja. Ya. Bukannya dia emang ini suka nggak ada mukanya, suka suaranya doang. Emang saya nggak punya muka Mas. Gitu kan udah gitu pakai masker lagi. Ini maskernya sering. Terus apa lagi? Tadi apa sih? Ya kan baru sampai semester 1, baru sampai situ. Oh iya benar. Nggak kesanmu masuk hukum tadi itu. Iya. Ternyata ini spesial. Iya. Menemukan. Iya. Itu pas apa? Oh jadi pokoknya intinya kalau lo masuk hukum lo harus jago debat dulu pertama. Kalau enggak ya udah skip. Kalau lu masuk hukum lu cuma minimal 2. Sekurang-kurangnya ya lu 2 di antara 2 ini. Debat sama berat badan. Iya. Lumayan saya.
Nggak ketebak ya. Nggak ketebak ya. Iya loh. Lu aja tiba-tiba debat berat badan loh. Dosennya emang beda. Iya kayak seri. Debat itu ngomong ya. Jadi bukan debat yang penting ngomong. Iya debat. Punya kemampuan. Tapi retensi juga harus ini kan. Iya jelas. Analisa. Iya itu. Analisa itu diperlukan oleh dua hal ini. Tapi setidaknya yang mengeksekusi analisa udah dua hal ini. Kalau lu gak jago ngomong, lu jago nulis. Itu modalnya. Nah, sampai ngetik dua-duanya kan. Gue sering direvisi kontrak gua. Padahal kata-katanya muter lagi kan 2 minggu balik lagi ke situ. Karena dia yang ini ya udahlah ikutin aja lah ya daripada nggak kecetan gitu kan. Padahal dia tambah gitu lagi. Oh jadi yang penting jago nulis itu untuk dokumen AJB kali ya? Apa bukan? Apa dokumen bukti? Apa itu kan ketika bikin ini. Oh LO ya. Hukum itu kan harus buat tulisan kan. Kadang kita dengan tulisan atau kadang dengan verbal kan. Makanya modalnya itu dasarnya itu punya kemampuan analisa, kemampuan analisa yang banyak. Eksekusinya kurang-kurangnya 2 itu, lo bisa 1. Lo bisa bicara, lo bisa nulis. Lo punya analisa sama lo punya apa jago nulis atau jago bicara. Oke. Udah. Itu. Dan itu benar-benar penting untuk jadi orang pemurah. Berarti cerita lo dari semester 2 sampai semester 8 udah cukup tuh sampai di situ doang. Karena udah cuman karena kan modalnya di situ aja kan. Setiap kasus lo akan begitu mengulang hal-hal itu lagi. Yang susah itu nemuin basicnya. Yang tadi, mampu analisa. Iya, analisa. Karena mampu analisa itu harus diukur dengan logika yang baik. Makanya logika itu dipelajarin di awal-awal. Oh, yang lokasi buku gitu ya? Iya. Iya. Hai. Kalau mah hai. Itu kan Itu Thailand. Nah, coba gitu lo baca-baca lagi tuh ensiklopedia tuh. Soalnya rujukan hukum kan Belanda. Tapi kalau itu tadi bahasa Belanda masih ada. Ada kelas bahasa Belanda. Kalau psikologi masih pakai bahasa Belanda nggak sih? Bahasa apa? Bahasa jiwa. Bahasa gimana? Udah. Iya. Iya itu kan. Ya. Pernah saya rasain kayak gitu tuh pernah. Bahasa jiwa, bahasa batin. Oh iya. Yang ya kan? Benar. Pernah. Apa cuma diem doang? Bahasa batin. Yang Belum. kalau IT coding kan? Iya, kalau gimana? 01010101. Ini memang begitu. Iya, yang di hafalan ya. Hafal perkalian. Memang kalau di IT itu cuma bahasanya 01000101 terserah. Jadi kayak misalnya ini layar. Kenapa terbentuk layar? Karena di dalam setiap misalnya jidat nih, kenapa bisa coklat? Karena komponen 0101-nya 01 coklat. Gitu. Oh, kayak metrik lah ya. Metrik. Kayak film metrik kan angka-angka ya. Jadi ini misalnya gimana kalau misalnya untuk hitam doang, ya berarti tinggal 0101 atau putih doang 1010. Tapi saat itu coklat, nah dia baru berlapis nih di sini. Makanya ada namanya megapiksel dulu kan. Terus megabyte gitu. Itu karena dia lapis, mega mendung, mega matraman, kan? Bisa kan atau jalan mega gitu kan? Kayak kita yang gitu. Ya kemasan kita bahas itu mulu kan Gajah Mada gitu kan nggak asik lah gitu. Mangga besar, murah, ya murah kan? Mau bilang iya kan gue ya. Bilangnya nggak gini. Bilang aja ini masa ketawa istri kan enggak kan? Anak sih. Oh anak masa paham. Kalau saya sama anak tuh dia upload itu saya wajib tonton sama subscribe, like. Oh ini bakal ada video. Oh iya. Nah kan makanya tadi orang internasional ya. Nanti ada honornya untuk narasumber, tapi nunggu ada iklannya. Kalau belum ada iklannya ya belum ada honornya. Nanti cucu saya. Iya. Cucu saya lah yang ngambil. Iya, kalau ada ya mudah-mudahan lah ya. Yang nggak berdoa nggak beri. Mungkin kan tahu sebenarnya pengen tahu aja lo masuk hukum itu apa kan biar orang internasional tahu kan. Karena gini boy, kalau masuk itu
itu adalah kalau misalnya mengejar masuk hukum itu udah pilihan tepat. Ya kayak Norman itu kan. Iya. Jadi karena walaupun mungkin ya teman-teman masih teman-teman adik gua ataupun semuanya teman-teman yang lain mungkin masih merasakan gangguan, tapi peluang untuk mendapatkan pekerjaannya dibandingkan dengan pekerjaan lain itu masih besar. Mungkin kalau yang sekarang kan pertama IT ya, dengan IT. Karena itu juga karena startup kan. Iya. Nah, dan pasti hukum, karena hukum itu dimanapun ada. Ubi sosialitas di IUS, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oh iya, public law. Ya. Jadi selagi masih ada populasi, masih ada masyarakat, masih ada orang lebih dari 1 orang, pasti di situ ada. Apalagi selama masih ada yang bilang negara ini negara hukum ya udah pasti kan. Harusnya negara ini ya negara Indonesia, kayak bukan negara hukum. Kalau negara hukum orang hukum doang. Kenapa nggak negara ini negara BSI? Negara IT ya. Iya negara IT. Itu ada maknanya. Harus gue luruskan. Iya. Jadi kenapa pesta itu menjadi penting? Karena dulu kalau misalnya negara didasarkan atas kekuasaan semata atau negara kekuasaan Monopoli. Iya, akan otoriter, akan ada apa namanya abuse of power, penggunaan kekuasaan yang berlebihan. Makanya negara hukum itu dibutuhkan untuk membatasi itu semua. Negara hukum itu dimaknai bahwasannya norma ataupun aturan-aturan itu adalah hal yang paling harus kita taati untuk menjaga hak dan kewajiban kita sama manusia dengan yang lain. Biar tidak ada gesekan. Itu makanya disepakatilah oleh hukum itu, diatur oleh hukum. Kecuali personal ya atau pribadi yang butuh beberapa gesekan mungkin kan. Iya, di Mangga Besar. Pikirannya sama ya. Mancing nih. Ya maksudnya kan kadang emosi kedua orang itu perlu, nggak cuma misalnya lu sahabat berdua nih, terus adem-adem aja, ya nggak asik juga bro, gitu perlu ada gesek. Tapi Mangga Besar harus dia tahu ya, Mangga Besar itu teman-teman itu adalah pasar buah di Jakarta ya. Iya. Nyanyi Mangga. Yang banyak mangga yang besar. Bukan hal yang aneh. Nah, terus ketika ini lompat aja ya, karena udah maghrib ya. Ketika lulus itu, terus aktivitasnya apa itu? Ketika lulus itu rasanya idealis. Gue ingin mencapai hal yang gue inginkan. Gue ingin bekerja untuk hal yang gue inginkan. Oh baru dia daftar jadi hakim. Belum. Oh belum. CPNS dulu tuh. Persiapan CPNS. Baru belajar itu. Oh sekarang dulu nggak belajar waktu masuk. Dulu waktu nggak belajar. Kalau sekarang karena nggak ada lagi SNMPTN kan nggak ada masuk PNS pakai jalur undangan. Iya. Karena kita harus belajar. Bidik misi apalagi nggak ada. Jadi harus belajar lagi setelah kuliah. Karena soal-soalnya beda. Kalau PNS bukan soal hukum doang. Oh beda soalnya. Beda. Kan ada kompetisi dasar, algoritma gitu. Matematika ada, bahasa Indonesia ada. Oh yang bahasa Indonesia gitu kan. Budi kesini. Iya, Budi Pakeso. Budi Gunawan. Kapan jam berapa Budi pulang? Iya. Terus pasal-pasal ya. Pasal-pasal malah nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Karena walaupun lu mau jadi di Mahkamah Agung, tes pertama PNS itu sama semuanya equal, rata. Tes kompetisi dasar itu. Terus berapa kali nih? Baru sekali dan apa namanya? Jadi lulus persiapan, terus sekali gagal, pas gagal baru jadi PNS itu sama dari honorer di gedung di Pemprov Jabar. Kan? Oh, yang lo bilang itu ya? Ya apa ya? Gue sih gak lupa sih lo bilang apa sih sebenarnya? Jadi pembuat perjanjian Ridwan Kamil. Oh gitu. Oh udah Ridwan Kamil sudah berkuasa? Udah di zaman Ridwan Kamil. Waktu di wali kota berarti ya? Enggak dong, jadi gubernur. Udah gubernur deh. Dia udah gubernur, masih baru-baru tapi. Gitu. Dan sempatlah soalnya ketemu dong sama Kang Emil. Ketemu, pernah meeting kayak gini. Tapi saya nggak punya power apa-apa ya, saya cuma ikut doang. Karena kan saya kan sebagai petugas ataupun honorer yang membantu atau mensupport atasan saya. Dia ini yang punya kewenangan berhubungan langsung sama kami. Kalau saya cuma ikut, nggak bicara apa. Nggak ngomong, nggak ngasih pandangan LO. Tapi
LO saya dipakai oleh atasan saya, perjanjian saya dibuat dan dipakai ditandatangani oleh Kang Emil. Konsep itu Perjanjian gubernur dan pernah konsep perjanjian terakhir itu tuh konsep perjanjian antara gubernur sama di PLN ngapain? tentang listrik, tentang apa namanya ya pengembangan daerah di Jawa Barat. Itu saya yang merancang itu. Masih ada draftnya? Masih. Oh, nggak dijual di Ngapain? Udah tanganin. Udah tanganin. Kayak mau dibisnisin. Itu kan gagal masuk PNS. Gagal. Jadi plus saya juga ada bersyukurnya sih. Jadi kan itu udah mahkamah agung. Tapi itu bukan jadi hakim cuy. Tapi jadi hakim. Bukan sebenarnya itu adalah yang di sini Pak Eka. Bukan. Admin proyek. Apa sih namanya jadi lupa kamu gitu ya? Aduh. Ya admin lah gitu ya. Enggak itu Peneliti kayak peneliti putusan hakim atau apa? Tapi jadi nggak jelas katanya, kata gue dengar dari temen gue yang di Jaksa kan apa di terus itu biar lu nggak ikut aja bang. Tapi emang katanya dengarnya kayak gitu. Jadi Kan masih kan jalan. karena memang itu dalam struktural tuh nggak ada jabatan itu namanya itu. Ada yang bilang itu tuh nanti sebenarnya jadi anggul atau akses lu buat jadi apa namanya itu Hakim. bukan hakim. paham. Bukan sih. Apa sih itu yang namanya? Aduh gue lupa kan. Nanti jaksa bukan di pengadilan Pengadili. yang nentuin jadwal sidang. Panitera. Nah, Karena lu dia orang IR, benar. IR. Sebenarnya gue pengen masuk hukum gue. Ya. Duitnya benar nih. Yang penting sampingannya kan. Karena pekerjaan itu kan kemarin seperti bilang yang penting kita suka. Urusan yang pertama duit. Gitu. Jadi yang nggak penting kita suka. Terus yang pertama duit. Ya. Oke. Lumayan lah kan Itu maksudnya kerjaan itu sesuai passion Yang kita. duit. Yang sama, cuma berbagi duit. Yang ngerti lagi gue bukan berdua ya. Karena setelah itu gagal-gagalan itu stres atau marah gitu. Akhirnya ke warnet pagi. Enggak usah ke warnet. Berarti pas ke warnet nggak ada ucapan selamat kesel dong. Iya, nggak ada itu. Terus ngapain? Kalau gitu ngapain yang kedua? Mana gue nelfon pacar gue kan waktu itu. Oh, punya pacar. Dekat malam. Padahal lo butuh Terus saat aku hold down ya. Pakai Facebook kok nggak diangkat. Anjing. Enggak. Itu mau pacar. Gini doang. Gini doang. Terus abis itu diputusin pacarnya. Gue yang diputusin sebenarnya bukan. Oh karena lo nggak diterima. Bukan, malah nggak tahu. Jadi itu udah lagi gak kita cinta kayak Nanti aja. Sejarah fokus ke ketidakfokusan kamu. Sekarang itu jadinya Terus kita coba tadi gimana nggak klik ngebuka web Bang Bros. kan dibuka. Nanti ada. Terima kasih nggak sama sekarang. Enggak, gue chat doang sama dia. Karena kalau nggak diangkat, kabarin doang. Iya pas lo klik nggak diterima itu Chatnya apa? Diterima kan gue kan diterima. PNS. Oh bukan, waktu yang Ke PNS. bukan masuk waktu PNS kan gue gagal. Kan lihatnya di mana? Di warnet juga kan? Enggak, kalau PNS gue lupa kalau di ini jadi download dokumen. Download dokumen nanti ada nama-nama orang yang lulus. Oh, cuma nama A, Iya, nama gua Aryo ada, Iya. Aryo Fahmi ada, Iya. Ali ya. Aryo Papi Mali, Aryo Papi Muhammad nggak ada. Gagal. Dari ketika gagal, akhirnya ada dari teman dan alhamdulillah ya emang satu orang itu harus dijalin. Harus jadi satu rahmi. Iya. Udah mulai kuat tuh. Komedi ini udah mulai kuat. Jadi apa namanya? Gue tuh ketika gue lulus, teman-teman gue yang nawarin pekerjaan gue. Jadi bahkan ketika gue masih sombong gitu, masih idealis, itu tuh sebenarnya waktu udah mau wisuda, itu tuh udah temen yang ngecek gue, yuk gue udah kerja nih, gue tuh mau nggak di proyek pembuatan jalan tol gitu, karena gue tolak, gue cuma bilang iya doang, tapi gak gue kirimin apa, mereka buat posisi,
Ribalnya tuli kan gue. Iya. Mau dikuli Cocok ya, Bang? Iya. Kaki gede. Iya, pantas ya lo ambil. Kalau lo bilang jadi apa? Gue dapetnya dari ya gue beneran ditawarin. Bukan sebagai kulit tapi Oh iya, Sebagai semennya. Imbangin sak gitu. Jadi gue tolak gara-gara gue pikir enggak, gue mau fokus kan. Jadi gara segitunya gue dan gue sadar bahwasannya memang seperti itu kurang baik ya. Karena sebenarnya ketika lu punya keinginan lu suruh secara paralel itu bisa diambil terus lu persiapkan diri mungkin nggak usah lu tolak dengan dalih nggak keras iya seperti itu. Oh, lo masih main seri gitu. Iya, gue masih keras banget dengan kayak gue ingin total mempersiapkan diri. Ya cuman kan memang untuk mencapai suatu keinginan kan harus didukung dengan niat dan ini. Iya, Duit itu tadi. duit. Kita ada duit lagi kan. Yang paling penting kerjaan itu nyaman. Kita juga, iya. Gitu. Habis itu langsung aja lah di Perkasa gimana? Di Perkasa. Terus pas ada lowongan di Perkasa siapa yang nawarin? Nah iya, Ya. senior gue. Oh iya. Dan itu kan gue posisinya sedikit masih kerja kan, masih kerja di Pemkot Jambi. Oh iya. Honorer. Iya, honorer. Berapa honorer? 3 juta. Loh, 3 juta. Itu udah lumayan. Wah, Selisih gocap kan sama di sini. Iya, alhamdulillah. Itu kan awal-awal. Awal-awal jadi jatuh. Awal-awal. Terus Tapi kalau dihitung-hitung dengan SPPD, ya sama dikit nyopet. beda lah. Oh nggak beda jauh jadinya. Karena SPPD-nya kecil. terus nyopetnya Enggak, kalau nyopet enggak gua. Enggak, memang anak instansi pemerintah dia harusnya nyayur nih bisa. Terus tapi lo menyesal nggak sih dari honorer terus ke sini? Enggak sih, karena kalau gua ini cuy, apa namanya? Lingkungan kerjanya. Soalnya kalau di PNS itu banyaknya yang udah senior-senior berumur dan kaku banget. Apa namanya tuh? Ya lo akan masuk terkerangkeng zona nyaman, lo akan ada di kerangkeng apa di kandang emas hitungannya. Iya, di kandang tapi emas kan. Itu doang, jadi yang nyaman itu adalah aku dan yang gua rasain ya. Dan gua nggak bisa terlalu berkembang apa-apa karena di situ terusnya honorer doang. Iya, lo di sini berkembang banget kan? Jadi apa namanya tuh? Ketika ditawarin itu ya udah kan senior nawarin kesempatan nih di Jakarta, tapi gue nggak janji. Jadi lu ngganti posisi gue. Kalau lu keterima di PGN, baru lu punya kesempatan di sini. Tapi lu sukses aja, nanti jadi lu gitu. Lu kirimin gitu. Terus telepon, wawancara. Sama sampean? Malah, teleponan sama Malah. Teleponan sama Malah. WA doang sama dia. Kagak, dia di awal dong. Dia waktu ketemu gue cuma waktu pas wawancara doang. Email enggak juga? Email juga enggak. Ini sama Malah semua gue. Gitu. Dan yang keterima lah di sini kan, daya keterima di PGN alhamdulillah. Karena gue masih di sini. Lo kenapa kenal sama dia? Dan yang di sana pun Pemprov Ada yang ngisi lagi, temen lo lagi? adik kelas gue juga. Oh, ya itulah silaturahmi kayak gitu tuh gunanya. Silaturahmi. Jadi kami bantu. Iya. Untuk alhamdulillah saya belajar gitu. Belajar ya. Emang benar gitu ya kalau misalnya ajar kita tuh silaturahmi itu mempermudah rezeki kan. Itu memang gitu loh. Harus ada hubungan baik. kalau silaturahminya sama kita ya Ya nggak ada bedanya. malah 20.000 ada. Kurang 15.000. Kurang beli aja. Ya, ya 15.000. Itu aja 15.000 aja emang anak setan. terus rasanya gimana masih Awal-awal dia awal-awal sih kaget ya. Awal-awal tuh kaget karena wah mudah-mudah. Woi, iya dong, Karena kan mudah-mudah. walaupun baru tua, tapi gara-gara berinteraksi dengan yang muda, dia jadi kelihatan muda gitu. Jadi gue ngeliat dia juga kayak kalau misalnya ngeliatnya bareng ya, iya jadi kayak dia juga itu nggak ada beda nggak ada bedanya. Ajulpa gitu kan ada bedanya. Gitu. Lumayan lah. Jadi apa ya? Kalau perasaannya gimana? Alhamdulillah berbeda jauh jadinya dengan kerjaan di luar Pemprov juga. Dan apa namanya tuh? Dan tiap tempat tuh memang pasti ada positif negatifnya gitu. Di sana pun ada positif negatifnya, di sini pun ada positif negatifnya.
Jadi sama aja, cuman kalau misalnya dirasakan yang sekarang gimana ya, tetap harus syukur dan apa yang udah sekarang dong, gitu. Dan senangnya di sini adalah kita diberikan, kita bisa sepakat ya, kalau misalnya perkasa itu adalah tempat praktek belajar yang lo menjamin kita menjamin apa yang lo pengen gitu kan, lo bisa ngelakuin apapun, bebas berkreasi gitu. Bebas berkreasi gitu loh. Karena kita diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan, menentukan, bahkan menyarankan suatu keputusan yang berdampak besar bagi perusahaan korporat ya, resmi gitu ya. Iya, itu yang membuat kita jadi lebih langsung dicemplungin ke kenyataan. Dan menurut gue itu baik, karena gue pernah menemukan pola seperti ini waktu gue di SMP. Waktu gue di SMP jadi ketua OSIS tuh kan, pembina gue tuh orangnya gini doang, ya gimana kamu lah. Jadi yang biasanya zaman SMP itu kita dibimbing ya kan, diarahin sama pembinanya, gue dilepas langsung. Dan ternyata itu membawa dampak waktu gue ke SMA. Ketika gue ke SMA gue udah siap, karena gue udah biasa ngendal sendiri waktu zaman SMP gitu loh. Begitupun yang akhirnya gue percayakan sekarang, pola seperti ini menurut gue bisa membawa kebaikan menurut gue di masa depan. Karena di Perkasa gue diberikan ruang seluas-luasnya untuk gue membuat dan menentukan suatu kebijakan bagi perusahaan ini, gitu. Dan menurut gue itu yang mahal dan tidak bisa ditemukan di tempat-tempat lain. Iya, betul. Gitu. Yang berasa banget. Yang lapisan atau levelingnya udah banyak, birokrasinya udah ribet dan lain sebagainya. Itu yang menurut gue adalah poin penting sih, positif. Betul banget. Ya gue yang segini aja ngerasa sudah cukup luas ya. Apalagi lo yang misalnya butuh lebih luas lagi kan. Iya, ruangan gue kan juga Iya. Sedikitnya. Oke. Cukup puas. Ternyata banyak hal bermanfaat ya. Nggak sampah ini mas. Emang dia orang berkualitas sebenarnya. Nggak kayak saya kemarin kan. Ya nggak. Yang mana udah di-upload belum? Oh udah. Jangan. Sampah. Lu bisa sampah banget. Sampah. Keywordnya apa? Ali Taher. Gitu, banyakan gibah gitu. Nggak ngasih ngomong gitu. Ya paling ya tinggal kita cari pasien berikutnya, semoga ya udah simpulkan gue tutup terus kita sholat. Ya udah. Apa tadi sampai ngomong apa jadinya? Tadi simpulin tadi dengerin sih. Dua senior saya ini dan teman-teman yang anjing. Saya nggak tahu apa. Saya lagi di balkon, tiba-tiba naik ke atas. Kirain ngomongin ini ya. Iya. Langsung diajak proyekan mereka berdua kan, nggak ada briefing apa-apa, nggak ada bridging apa-apa, nggak ada skrip ini. Kan dia hebat banget. Lumayan kan. Ya kan kita memberikan ruang. Iya, itu yang saya suka di Perkasa. Ini berikan ruang sesuatu untuk saya berekspresi ngomong apa aja kan. Iya. Gitu. Thank you lah. Jadi kesimpulannya emang saya berkualitas. Iya. Ini bisa buat TV loh, bisa buat TV kan saya berkualitas. Terima kasih. Psikolognya. Iya, psikolog ada. Orang HI-nya ada. IT ada. Ya udahlah, kita udah mau maghrib. Udah mau. Jadi buat orang internasional kan panggilannya. Iya, orang internasional. Internasional, thank you banget sudah mendengarkan saya bercerita ya di podcastnya teman-teman. Iya kan harus ada kalimat bermanfaatnya. Kalau mau masuk hukum harus pinter analisa. Iya. Dan bisa mengeksekusi dengan dua hal. Jago bicara sama nulis. Iya. Bicara ya termasuk mungkin bohong, ngeleng. Salah satu. Iya. Salah gitu kan. Iya. Karena kalau orang hukum nggak harus. Kalau orang hukum yang membela orang jahat itu gimana sih? Begini. Kan di hukum pidana itu ada yang namanya atas terduga tidak bersalah. Dia salah. Ya belum dong. Oh iya. Kalau saya belum diputus berarti belum bersalah. Iya. Ya kan? Dan kalau jahat itu pasti bakal konsultasi dulu, bakal berkomunikasi dulu dengan bersangkutan. Anda benar nggak melakukan itu? Tidak.
Ya dibela dong. Kalau misalnya ada mereka itu. Ya kalau misalnya Pablo Escobar, Ratu ini. Kalau misalnya ketika ditanya. Dengan barang bukti bahkan. Kalau misalnya ketika ditanya, ya, Anda benar melakukan itu. Dia bilang, iya saya melakukan itu. Maka yang harus dilakukan oleh si kuasa hukum adalah mengawasi tuntutan yang dilakukan oleh jaksa. Menjadi fungsi check and balance di sistem peradilan pidana. Karena kalau misalnya nggak ada lawyer, bisa jadi nanti abuse of power lagi. Ingat kan fungsi hukum itu untuk membatasi abuse of power kan? Jadi gini nih. Yang misalnya jaksa penuntut umum menuntut 15 tahun. Iya. Hakim yang ngurangin dong. Maka pertimbangan apa? Lawyer kan? Lawyer yang pertimbangan berbeda kan? Di situ ada diskusi kan? Ada diskursus di situ. Itu yang untuk jadi membatasi. Jadi, sebenarnya bukan berarti pengacara dan membela yang salah. Cuma tuh. Iya. Oke. Dah, itu ilmu banget yang itu tuh. Ilmu banget yang kedua. Ternyata dari sejam cuman yang karena 1 menit ini ilmunya sebenarnya. Yang tadi itu nggak ada yang bermanfaat. Iya mas, pakai skrip. Justru jangan pakai skrip. Nanti orang internasional tahu. Gitu kan. Tapi emang ini nasional sekali ya orang internasional. Jadi luar biasa lah. Orang internasional. Nanti kamu juga jadi host. Waduh. Dah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.